Ya pemirsa, akibat hujan deras selama 3 jam lebih sejumlah akses jalan perumahan warga Cikande, Parbai, Serang, Banten terendam banjir. Ya, sementara di Jalan Manyar, Kalideres, Jakarta banjir menyebabkan sejumlah pelaku UMKM tidak bisa menjajakan dagangannya. Hujan deras yang mengguyur daerah kawasan perumahan Cikande, Serang, Banten selama 3 jam membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Meskipun belum sampai masuk ke dalam rumah warga, namun banjir cukup mengganggu aktivitas karena ketinggian air yang menggenangi jalan mencapai 50 cm. Meski ketinggian air cukup tinggi, namun banyak pengendara nekat melintasi banjir sehingga sejumlah kendaraan mogok. Selain itu, sejumlah toko juga terkena banjir sehingga barang-barang terendam. Ikan gede punya banjir. Airnya kemana masuk, Pak? Biasanya kalau gede sampai masuk ke rumah. Terganggu nggak, Pak? Nah, lumayan. Dapat semua jadi aktivitas. Basah ya? Harapan Bapak? Musibah banjir juga melanda permukiman warga di Jalan Manyar, Kalideres, Jakarta. Sejumlah warga berjalan di atas banjir demi beraktivitas. Banjir setinggi 40 cm akibat hujan dan luapan air kali Semongol. Meski masih bisa dilalui oleh kendaraan, namun warga dan pelaku UMKM mengeluh. Warga berharap permukiman mereka tak lagi menjadi langganan banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini ada seorang pedagang warung nasi di Subang, Jawa Barat ini meninggal dunia tertimpa pohon tumbang. Pohon berusia puluhan tahun ini pemirsa tumbang meskipun cuaca cerah. Proses evakuasi berjalan dramatis karena korban tertimpa dahan yang besar. Sebuah pohon tua di halaman gedung perpustakaan Kabupaten Subang, Jawa Barat tiba-tiba tumbang. Pohon berukuran besar dan tinggi ini tumbang menimpa warung nasi dan sebuah bangunan. Akibatnya, warga Kelurahan Pasir Karambi, Subang yang merupakan pedagang warung nasi meninggal dunia tertimpa pohon. Seorang pedagang warung nasi lainnya juga mengalami luka-luka. Proses evakuasi berjalan cukup dramatis. Petugas terlihat kesulitan mengevakuasi korban karena tertimpa dahan yang cukup besar. Setelah 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban dan membawanya ke RSUD Subang. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Subang, selain kondisi pohon yang tua dan akar yang sudah mati, pohon tersebut tumbang karena diguyur hujan yang cukup deras. Betul, tiba-tiba ambruk karena memang tidak kuat ketika datang hembusan angin atau mungkin ada hujan besar sehingga tidak kuat untuk menahan beban. Ada korban nggak, Pak? Itu ada meninggal 2 korbannya, yang MD 1, yang 1 masih di rumah sakit sekarang. Akibat pohon tumbang ini, arus lalu lintas dari arah Subang menuju Bandung sempat terhambat. Kini, arus lalu lintas kembali lancar setelah proses evakuasi usai dilakukan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai pembongkaran tempat hiburan malam di Serang, Banten. Ya, meski mendapat penolakan, bangunan tetap dirobohkan karena dianggap melanggar aturan ketertiban Kota Serang. Pembongkaran tempat hiburan malam di Serang, Banten ricuh. Kuasa hukum dari orang yang mengeklaim pemilik bangunan tempat hiburan malam menolak pembongkaran. Pihak kuasa hukum menghalang-halangi alat berat yang ingin merobohkan bangunan tempat hiburan malam. Bahkan bangunan tempat hiburan malam tersebut sebelumnya telah dibongkar oleh Pemkot Serang pada pertengahan 2023, namun dibangun lagi. Kalaupun ada lagi yang ini informasi dari masyarakat, akan kami tindak juga semuanya. Ya. Kalau Jadi, untuk tanah negara, Pak, sudah sejauh kalau mana, Pak? urusan tanah negara, biarin aparat penegak hukum yang menjas langsung ya. Itu aja. Pihak kuasa hukum yang menolak pembongkaran mengklaim pihaknya memiliki bukti kepemilikan lahan berupa surat hak milik. Namun ketika dipertegas, pihak kuasa hukum tidak menunjukkan bukti SHM atas lahan klien mereka. Ada fotokopi sertifikat di sini. Sertifikat. Tetapi begini, kami juga pengen kerja sama kita karena ini bicara negara ini. Sertifikat apa itu, Pak?
SHM. SHM punya? Fotokopi yang kita baru terima, yang kasih aja boleh nanti kita ambil. Meski demikian, pembongkaran bangunan tetap dilakukan karena bangunan melanggar peraturan daerah Kota Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara, memasuki babak baru. Iya, di polisi menggelar rekonstruksi kasus di Mapolda Metro Jaya dan lokasi kejadian kolam renang dengan total 49 adegan. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Raden Adante Khalif alias Dante, bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. Rekonstruksi terdiri atas 49 adegan dimulai pada pukul 10.30 Rabu pagi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adegan yang diperagakan di lokasi ini yaitu adegan nomor 2 hingga 12. Rekonstruksi dihadiri tersangka YA dan ibu korban, artis Tamara Tiasmara. Saat rekonstruksi, tersangka sempat mengelak, sempat mengecek ada tidaknya CCTV di lokasi kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan ke-13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang malam dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di tempat kejadian perkara di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada pukul 13 Rabu siang. Adegan yang diperagakan di lokasi ini adalah adegan nomor 1 dan adegan nomor 14 hingga 49C. Tersangka YA mempraktikkan adegan saat ia menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali dan sempat menoleh ke arah CCTV. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa 20 saksi. Sementara tersangka terancam pasal berlapis tentang perlindungan anak, pembunuhan, dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Sangat disayangkan Ayah ya, apa yang terjadi pada almarhum Dante ini. Saya nggak bisa kebayang nih, saya sampai speechless nih untuk membayangkannya. Betul sekali, dicelupkan sampai 12 kali ya berdasarkan reka adegan yang memang kalau menurut kekasih dari Tamara ini sedang melatih pernapasan. Gitu ya, sambil dia melihat apakah ada CCTV di sekitar. Gitu. Ya, semoga ini hukum yang setimpal bisa dikenakan kepada oknum tersebut ya. Betul sekali. Tapi ini kematian Raden Adante Khalif alias Dante ini pemirsa, yakni bocah berusia 6 tahun pada 20 Januari lalu ini menggemparkan publik memang ya. Ya, dan Dante ini diduga meninggal dunia akibat ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. Kematian Raden Adante Khalif alias Dante, bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas ditenggelamkan kekasih ibunya pada 27 Januari lalu, menggemparkan publik. Korban adalah putra semata wayang dari seorang selebritas Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya kepada sang kekasih, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Polisi pun meringkus tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku berenang selama 2,5 jam bersama korban. Tersangka berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan agar lebih kuat di dalam air. Usai ditangkap, tersangka kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Aquo, kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah
karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan. Sementara sang ibu, Tamara, menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tamara berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, pemirsa, berdalih melatih pernapasan korban, tersangka Yuda Arfandi sengaja menenggelamkan anak artis Tamara Tiasmara. Iya, tersangka mengaku berenang bersama korban ini selama 2,5 jam dan ingin membuat korban kuat bernapas di dalam air. Polisi terus mendalami kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Dari pemeriksaan sementara, tersangka Yuda Arfandi yang merupakan kekasih Tamara berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban. Tersangka mengaku berenang selama 2,5 jam bersama korban di kolam renang Tirta Mas Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurutnya, ia ingin melatih korban agar lebih kuat di dalam air. Usai ditangkap, tersangka kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Aquo, kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan. Sebelumnya kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebritas, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya yang masih berusia 6 tahun ini kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi juga telah membongkar makam korban dan melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya baik, kita cukupkan informasi di segmen awal hari ini, namun jangan kemana-mana karena usai jeda berikut akan ada informasi penting lainnya. Ya, diantaranya pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali di Sindo Morning Show. Sindo Morning Show, pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ini berlangsung ricuh. Ya, warga menuding KPU sengaja mengulur-ulur waktu hingga pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu batal digelar. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuhan bermula saat puluhan warga yang baru saja tiba berusaha menerobos blokade aparat untuk memaksa masuk dalam kantor KPU. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Masa meminta penjelasan terkait batalnya pemilihan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu yang seharusnya digelar 24 Februari lalu. Masa curiga ada upaya kecurangan oleh KPU dengan sengaja mengulur-ulur jadwal PSU. Karena kami mencium adanya upaya terselubung yang dibangun oleh KPU, di mana sebetulnya sudah ada rekomendasi PSU oleh Bawaslu ke KPU. Namun tindakan yang diambil oleh KPU rasanya mengulur-ulur waktu sampai akhirnya batas waktu yang menurut peraturan perundang-undangan 10 hari itu akhirnya PSU batal.
Sementara itu, Ketua KPU Buton Tengah berdalih pembatalan PSU terjadi karena keterlambatan pengiriman logistik serta tahapan selanjutnya yang belum siap. Ya, jadi pada saat setelah kemudian kita lakukan rapat pleno, kami di situ menemukan hasil bahwa ada beberapa surat suara yang tidak ada di gudang logistik. Ya, yang tidak ada itu 3 jenis surat suara, DPRD provinsi, DPD dan DPR RI. Masa mengecam pembatalan PSU yang dilakukan KPU Buton Tengah dan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 terus bermunculan di sejumlah daerah. Ya, di Depok, Jawa Barat, pemirsa, ini puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi KPUD Depok yang dinilai ini tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Dengan berjalan kaki, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini mendatangi kantor KPU Depok di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Massa membawa spanduk dan poster yang menolak hasil pemilu 2024 lantaran banyak kecurangan. Unjuk rasa ini digelar lantaran KPUD Kota Depok dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Hasil pemilu yang tentu ini merugikan karena KPU sendiri sudah menjalankan undang-undang KIT, karena itu sangat membohongkan sekali hasilnya, di mana hampir semua, terutama caleg-caleg Ganjar, angka-angkanya diturunkan. Ini menjadi problem dan kita akan melakukan proses hukum. Akibat dari aksi unjuk rasa ini sempat membuat ruas Jalan Margonda arah ke Jakarta mengalami kemacetan. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, puluhan personel kepolisian disiagakan di lokasi unjuk rasa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi unjuk rasa menuntut keadilan ditegakkan digelar mahasiswa dengan menggeruduk gedung Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ya, aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa atas masih tumpulnya hukum di Indonesia. Satu hal yang paling disoroti pengunjuk rasa adalah divonis bebasnya Direktur PT Sultan Rafli Mandiri Muhammad Palmar Lubis oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Padahal, Palmar merupakan terdakwa atas perkara pertambangan emas di luar kawasan izin usaha pertambangan. Massa menuding adanya kejanggalan dalam vonis tersebut. Untuk itu, massa mendesak Komisi Yudisial segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Majelis Hakim PN Ketapang dan 2 hakim anggota. Selain Komisi Yudisial, massa juga menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Agung. Pengunjuk rasa mengancam akan kembali mendatangi KY dan MA dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dan kerugian yang dirasakan oleh gerakan ini yang kami bangun dari Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk bagaimana mendesak Mahkamah Komisi Yudisial untuk bagaimana mereview kembali setiap kinerja daripada lembaga penegakan hukum, dalam hal ini pengadilan yang ada di negara Republik Indonesia. Untuk hal itu agar konsisten dalam setiap melakukan penanganan serta proses dalam ranah peradilan, yang kemudian ada pihak-pihak yang tidak dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial ataupun lembaga ataupun pengadilan yang ada di negara Republik Indonesia. Sementara itu, pemirsa, sidang perdana ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, dalam pembacaan surat dakwaan, SYL didakwa memeras 44,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta 2 anak buahnya, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagio dan mantan Direktur Alat Mesin dan Pertanian Kementan Muhammad Hatta menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyebut ketiga terdakwa bersama-sama melakukan pemerasan pada pejabat eselon 1 beserta jajaran Kementan RI.
Syahrul menggunakan uang haram yang diterimanya untuk keperluan pribadinya, diantaranya keperluan umroh ke luar negeri dan membeli kado undangan. Intinya saya akan ikuti semua proses hukum, dan kalau memang ini menjadi sesuatu secara hukum, saya siap menerima apa yang ada. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B, junto pasal 18 Undang-Undang RI 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga karena suara dicuri caleg lain, seorang calon anggota legislatif DPRD Jember dari Partai Nasdem ini mengamuk dengan membanting kursi di kantor kecamatan Sumbersari, Jawa Timur. Ya pemirsa, caleg Nasdem juga menahan truk yang akan menyerahkan surat suara ke KPU Jember. Seorang calon anggota legislatif dari Partai Nasdem emosi hingga membanting kursi di Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Calon anggota DPRD Jember ini mengamuk karena meminta pertanggungjawaban dari petugas PPK terkait adanya pencurian suara dari caleg Nasdem. Cek antar petugas PPK dan caleg Nasdem pun tak terhindarkan. Kon guru ning Bawaslu aku wis tau dadi staf Panwaslu, paham? Ya. Dadi gak usah macak dadi koyo pejabat dhuwur kene sing moro, tau lah ngono. Beruntung salah satu komisioner Bawaslu Jember mendatangi lokasi untuk menenangkan caleg yang berseteru. Hingga mereka kemudian mengutarakan kasus yang menimpanya kepada komisioner Bawaslu Jember. 24 jumlah partai, kemudian setelah ada penandatanganan itu oleh saksi-saksi, ini suara partai menjadi 569, berkurang 55 suara masuk ke caleg nomor 7. Terkait dugaan pencurian suara ini, Devi Aulia Rahim, anggota Bawaslu, berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan terlebih dahulu, melaporkan secara resmi ke Bawaslu. Bawaslu juga akan memproses dugaan suap dalam pemilihan calon anggota legislatif DPRD Jember. Akibat dugaan pencurian ini, truk pengangkut suara yang akan menyerahkan hasil suara ke KPU Jember diblokade caleg Nasdem. Ya, ini ada juga Bayu dan juga pemirsa, seorang perempuan saksi partai dianiaya oleh caleg separtainya saat penghitungan suara, ini surat suara di PPK Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Iya, ini katanya usai penganiayaan, korban melaporkan ke Mapolres Metro Bekasi. Nur Amalia, 27 tahun, yang menjadi saksi Partai Gerindra mengalami tindak kekerasan dari caleg partainya saat rekapitulasi perhitungan suara di Gedung Kesenian Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Korban terekam tengah berselisih paham hingga berujung pada tindak kekerasan. Akibat kejadian ini, korban pun melapor ke polisi. Pihak panitia pemilihan kecamatan atau PPK mengaku kericuan ini dipicu persoalan mandat saksi, di mana korban mendapat mandat, sementara caleg tidak terima jika saksinya tidak diperkenankan berada di ruang rekapitulasi. Ada salah satu caleg nomor 1 membuat keseruhan, merasa mungkin tidak diakomodir oleh partainya, sehingga mereka menarik sih, memanggil seluruh relawan, saksi yang ada di dalam, yang saksi Gerindra itu untuk keluar, jadi tidak klarifikasi. Meski sempat terjadi kericuan, pihak panitia pemungutan suara Kecamatan Rawalumbu saat ini masih melakukan perhitungan suara dari mulai surat suara Presiden, DPRD Provinsi, dan Kota Kabupaten. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, KPU menggelar rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024. Ya, rapat pleno rekapitulasi suara nasional digelar di kantor KPU Jakarta Rabu siang. Ya, pemirsa, dalam pleno rekapitulasi nasional dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang hampir rampung seluruhnya.
Rapat pleno ini juga dihadiri saksi-saksi dari peserta pemilu presiden, partai politik, hingga saksi perorangan anggota DPD, Badan Pengawas Pemilu, dan sejumlah yang terkait juga hadir. Berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, penyampaian hasil rekapitulasi suara mulai dari 22 Februari hingga 21 Maret mendatang. Sudrajat, Mas Muhammad Afifuddin dari partai politik yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Ya pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari beserta Komisioner KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Ya, sidang terkait kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dan seluruh anggota KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sidang pemeriksaan ini berkaitan dengan kebocoran data pemilih tetap di website resmi KPU dengan terlapor Ketua KPU beserta jajarannya. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi ahli dari BSSN yang menyampaikan kronologi dugaan kebocoran data pemilih di situs KPU. Akibat pemanggilan Ketua KPU dan Komisioner ke sidang DKPP, agenda rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional yang seharusnya berlangsung pada pukul 9 pagi mengalami penundaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, KPU kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Ya, KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.000 lebih TPS. Komisi Pemilihan Umum kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Setelah beberapa waktu lalu KPU mengakui Sirekap bermasalah dan meminta maaf atas sengkarut Sirekap. Kini KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di. Adapun data anomali itu merupakan angka perolehan suara dalam sistem Sirekap yang tidak sesuai dengan data C1 Pleno atau catatan hasil perhitungan suara pemilu 2024. Ya, lagi-lagi untuk kesekian kali Sirekap menunjukkan sengkarut data. Namun KPU bersikeras akan memperbaiki kesalahan konversi data. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu relawan pejuang Amin dan relawan Ganjar Mahfud atau GAMA mendeklarasikan pernyataan sikap atas kecurangan pemilu 2024. Pernyataan sikap bersama relawan pendukung Capres-Cawapres 01 dan Capres-Cawapres 03. 1. Menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang dilakukan oleh oknum rezim yang melibatkan penyelenggara pemilu. 2. Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN dan pelanggar konstitusi, dan juga mendesak DPR RI untuk melakukan usulan diskualifikasi pada Capres dan Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut. 3. Mendesak dengan segera kepada DPR RI untuk melakukan hak angket, memanggil Presiden Joko Widodo untuk segera diperiksa. 4. Demi kebaikan bangsa dan negara, kami perwakilan berjuta pendukung baik
dari 01 dan 03 mendesak DPR RI untuk melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi atas tindakan tidak netral dalam Pilpres 2024. 5. Mendesak kepada DPR untuk memanggil dan memeriksa semua komisioner KPU yang terlibat pada pemilu curang. 6. Mendukung Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan proses tahapan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pasangan 01 dan 03. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam dialog di program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Dwi Caksono, Jubir Timnas Amin, Refli Harun ini menyoroti keputusan MK yang kerap berubah. Ya, menurut Rafli, ini cewek-cewek di puncak kekuasaan bisa membuat pemilu tidak jurdil, sehingga MK bisa membatalkan hasil pemilu. Yang mana pada saat itu asumsi TSM juga dipersoalkan. Jadi pada saat pemilu 2019 itu sebenarnya angka-angka kalkulatif itu sama sekali tidak pernah disoalkan atau didalilkan pada saat itu. Yang didalilkan adalah persoalan pelanggaran yang bersifat TSM itu. Tapi apa kata Mahkamah Konstitusi? Politik hukum telah berubah dengan diundangkannya Undang-Undang 17 pada saat itu. Yang mana seluruh pranata yang dibuat pada Mahkamah Konstitusi pada saat itu tentang TSM itu telah dibuatnya, telah dilembagakan, dipositifkan dalam Undang-Undang 7 itu menjadi gawe ya, atau... Intinya Anda mengatakan bahwa semua itu tetap harus dengan angka. Angka penting, tapi Mahkamah saat ini kan 2 hari saja bisa berubah. Mahkamah saat ini kan MK itu putusan Paman Usman itu berubahnya 2 hari cuman. Tanggal 19 September ya 2023 semua menolak permohonan yang mengaitkan soal usia itu dan juga pernah menjabat di jabatan publik. Tanggal 21 Paman Usman datang mempengaruhi hakim, dikabulkan. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tadi living constitutions, itu perubahan-perubahan itu sering terjadi. Hanya memang yang paling penting adalah moral dari perubahan tersebut. Anda mau berubah untuk keadilan atau berubah untuk mendatangkan orang atau memberikan jalan bagi orang, kan itu persoalannya. Tetapi sekali lagi kalau hakim mengatakan dia tidak berhak lagi untuk menguji konstitusionalitas sebuah pilpres atau pemilu, maka dia tidak usah menjadi hakim konstitusi karena dia menghilangkan hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution. Dan itu hakikat Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia ini. Jadi misalnya Mahkamah Konstitusi Thailand, Georgia pernah membatalkan hasil pemilu itu bukan karena suara, tapi karena cawe-cawe intervensi kekuasaan puncak pada pemilu itu yang dianggap bahwa excessive power itu sudah mempengaruhi pemilu sehingga pemilu tidak bisa berlangsung secara jujur dan adil atau konstitusional. Batal semuanya. Itu dan MK kita tidak terhalang. Itu kata Yusril Iza Mahendra ketika menjadi ahli pada tahun 2014. Dia mengatakan kalau kemudian MK menemukan ada pelanggaran konstitusi, maka tidak tertutup kemungkinan bagi MK untuk membatalkan hasil pemilu. Itu kata Yusril Iza Mahendra dari tim 02 sekarang. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo ini membantah sidang kabinet di Istana Negara Senin lalu ini membahas program makan siang gratis Prabowo Gibran. Iya, beda halnya dengan pengakuan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menerangkan program makan gratis masuk dalam APBN 2025. Telah kita jalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut. Presiden Joko Widodo membantah sidang kabinet di Istana Negara Senin lalu membahas program makan siang gratis Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bantahan itu disampaikan Jokowi selepas membuka rapat pimpinan TNI Polri di Gor Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Begitu Pak, belum ada keputusan. Dalam sidang KPU Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Meski Presiden membantah, namun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang turut hadir dalam rapat kabinet mengaku program makan siang gratis Prabowo Gibran dibahas dalam rapat kabinet.
membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerahnya yang stunting tinggi, miskin. Hingga saat ini, proses perhitungan suara oleh KPU masih berlangsung. Namun, program makan siang gratis Prabowo Gibran sudah masuk dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Ya, ketika menjadi militer aktif, pangkat Prabowo terakhir merupakan Letnan Jenderal atau Bintang 3. Dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan DPR, penyematan Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto dilaksanakan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Pemberian Jenderal Bintang Kehormatan berdasarkan dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan. Implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Sebelumnya, Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat tersebut berpangkat Bintang 3. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri dialog lintas agama yang digelar di Universitas Victoria Wellington, Selandia Baru. Dalam pemaparannya, pemirsa, Wapres menyatakan Indonesia dan Selandia Baru ini mempunyai kesamaan terkait tingginya penghormatan terhadap keragaman, termasuk perbedaan agama. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memperkuat dialog lintas agama dan moderasi beragama sebagai kontribusi menciptakan perdamaian dunia. Pengalaman ini disampaikan Kiai Ma'ruf Amin dalam agenda dialog lintas agama pada kuliah umum di Universitas Victoria Wellington, Selandia Baru. Kuliah umum ini dihadiri sekitar 100 mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Victoria Wellington. Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengelola perbedaan. Bagi masyarakat kedua negara kita, keragaman tidak dipandang sebagai kelemahan, tetapi justru sebagai kekuatan. Keragaman bukan untuk dihilangkan, tapi justru untuk dirayakan. Di Indonesia kami memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. 2 tahun terakhir Indonesia berkomitmen untuk aktif dalam dialog lintas agama. Hal ini sebagai salah satu elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia. Dari Wellington, Selandia Baru, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Ngantuk? Gimana? Saya sedih. Kenapa kamu sedih? Karena kalau ngopi enaknya sambil lihat sunset. Oh iya, tapi kebetulan ini kan masih pagi ya, masih jam 9:30. Gimana dong? Ya, katanya habis ini ada si sunset di satu tempat. Oh, di mana? Ini kalau baca jadi kayak baca puisi gini ya. Ya, pemirsa, ini ada tempat untuk berlibur akhir pekan nanti. Sepertinya tempat ini cocok untuk Anda, pemburu matahari terbenam alias sunset sambil ngopi. Betul sekali nih. Dan mana selain menikmati sunset tadi seperti Bayu katakan ya, di perairan yang terletak antara Pulau Sabang dan Banda Aceh. Ini dari atas kapal, pemirsa. Kira-kira seperti apa keindahannya, berikut liputannya. Pemirsa, melihat matahari terbenam di bibir pantai atau puncak gunung di ujung provinsi Aceh menjadi hal yang biasa.
Namun kali ini saya ingin mencoba mengajak Anda untuk melihat indahnya matahari terbenam atau sunset langsung dari tengah laut di atas kapal lambat KMP BRR yang berlayar kala sore hari. Selain indahnya matahari yang mulai menguning kala senja tiba, hamparan laut luas serta gelombang yang teduh menjadi pemandangan indah dari geladak kapal. Nah, suasana seperti ini tidak semua penumpang atau wisatawan yang hendak ke Pulau Sabang bisa mendapatkannya. Momen jelang matahari terbenam di balik gunung langsung dimanfaatkan para penumpang kapal untuk mengabadikan momen perjalanan wisata mereka. Bahkan dari mereka mengaku takjub dan bahagia bisa melihat sunset langsung dari tengah laut. Mungkin termasuk dari 50.000 orang yang beruntung ya hari ini bisa dapat sunset di atas kapal. Seperti apa sih keindahannya? Nggak bisa dibilang pakai kata-kata sih. Sering nggak jumpa sunset di atas kapal? Baru kali ini. Karena biasanya berangkat siang atau pagi kalau ke Banda Aceh. Balik dari Sabang. Kesannya bisa melihat sunset di kapal lamanya? Luar biasa sih, saya ciptaan Tuhan itu begitu indah ya. Bisa lihat view pertama kalinya, pertama kali ke Sabang, lihat kayak gini tuh keren banget. Suasana romantis matahari terbenam tidak disia-siakan oleh sejumlah penumpang kapal. Jadi, jika Anda ingin menyeberang ke Pulau Sabang, penumpang cukup membayar Rp35.000 per sekali layar. Gimana pemirsa? Indah bukan? Dari Aceh Sabang, Syukri Safruddin, iNews melaporkan.